Salam, dan terima kasih telah bergabung bersama kami untuk minggu presentasi yang berjudul Konten Terlarang di Media Sosial, Kebebasan Hati Nurani Terancam. Informasi yang akan Anda terima, seperti yang telah disebutkan, sebenarnya dilarang di beberapa platform media sosial. Dan ini adalah hari pertama dari seri 5 bagian. Ada juga presentasi bonus, yang akan saya bahas sebentar lagi. Karena keterbatasan waktu, saya akan melewatkan pengantar dan langsung masuk ke pokok permasalahan. Dan hari ini, saya sangat senang untuk berdiskusi dengan Dr. Peter S1MCHE Pronunciation Chologue. Terima kasih, Dok, telah berkorban untuk bergabung bersama kami hari ini. Terima kasih. Mari kita langsung mulai. Oke. Tolong jelaskan kepada kami dengan istilah awam apa itu protein spike, messenger RNA, dan long COVID. Protein spike adalah duri di permukaan virus. Virus berbentuk bola dan duri-duri kecil menonjol di permukaannya. Itulah yang menyebabkan kerusakan dalam tubuh akibat infeksi SARS-CoV-2. Messenger RNA adalah kode genetik untuk protein spike yang disuntikkan ke dalam tubuh dalam vaksin COVID-19, lalu vaksin memproduksi protein spike dalam tingkat yang sangat tinggi selama waktu yang tidak terkendali. Bagaimana dengan long COVID? Long COVID adalah gejala yang terus berlanjut setelah infeksi COVID-19. Pada tahun 2020, kami mengalami gejala long COVID yang sah karena belum ada vaksin. Pada tahun 2021, menjadi jelas bahwa vaksin menyebabkan gejala long COVID jauh lebih banyak daripada infeksinya sendiri. Bisakah Anda berbagi pengalaman pribadi saat melayani pasien COVID dan penderitaan yang Anda lihat? Penderitaannya sangat luar biasa. Dalam buku saya, Courage to Face COVID-19, ayah saya yang berada di fasilitas perawatan rehabilitasi terkena COVID-19, dan pada dasarnya terisolasi dari kami selama berbulan-bulan, dan keluarga saya serta ibu saya sangat putus asa. Saya tidak bisa melihat ayah saya. Saya tidak bisa menemuinya. Untungnya, saya bisa memberikan arahan, protokol S1MCHE Pronunciation Chologue, untuk menyelamatkan nyawanya. Dalam buku saya, ada juga cerita tentang Nona Carol, dan sayangnya, keluarganya tidak pernah melihatnya lagi, dan dia meninggal di rumah sakit. Jadi yang kami pelajari dari ini adalah bahwa kita tidak boleh memisahkan keluarga dari orang yang mereka cintai di rumah sakit. Mereka sudah merawat mereka sebelum dirawat di rumah sakit, jadi mereka sudah cukup terpapar infeksi. Selalu izinkan keluarga berada di samping tempat tidur, seperti yang kita lakukan dengan penyakit pernapasan biasa. Dan biarkan mereka membantu pasien menjadi pendukung mereka, menjadi pelayan mereka, dan memberikan kenyamanan serta kebersamaan dan iman selama masa-masa sulit seperti infeksi serius. Saya mendengar beberapa gugatan telah dimulai di berbagai negara bagian, seperti Kansas dan Texas. Bagaimana mereka menggugat Pfizer dan perusahaan farmasi? Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut, yang saya sebut sebagai medis? Mereka menyebutnya tirani. 5 negara bagian, Texas, Kansas, dan 3 lainnya sedang menggugat Pfizer atas praktik dagang yang menipu karena vaksin COVID-19 tidak aman, dan tidak pernah efektif. Vaksin tersebut tidak efektif, dan mereka sedang digugat karena hal itu. Saya rasa dalam waktu dekat gugatan akan meluas ke Moderna, AstraZeneca, dan Novavax, dan semua 50 negara bagian akan ikut serta. Ini akan mirip dengan yang disebut penyelesaian tembakau, di mana perusahaan vaksin menghasilkan banyak uang, kini mereka akan membayarnya kembali melalui penyelesaian. Kembali ke negara bagian. Dok, dengan cepat, saya ingin memotong bagian pinggir dan langsung masuk ke proses detoksifikasi yang sebenarnya. Tapi sebelum kita sampai ke sana, dari sudut pandang Anda, apa pendapat Anda tentang perjanjian pandemi, WHO, dan regulasi kesehatan internasional, serta betapa otoriternya kebijakan-kebijakan tersebut yang harus disetujui oleh negara-negara? Ya, WHO memiliki ribuan karyawan, anggaran miliaran dolar. Dan dalam aliansi perjanjian pandemi dan regulasi kesehatan internasional, mereka mencoba menguasai seluruh dunia atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Sejauh ini, telah gagal. Banyak negara bagian di Amerika Serikat telah mengesahkan undang-undang. Mereka tidak akan ikut serta. Sebagai dokter, saya tidak akan ikut serta. Saya pikir negara-negara anggota harus menarik diri dari WHO. WHO tidak memberikan manfaat kepada sebagian besar negara yang terlibat dalam organisasi itu. 5500-13-920-00-05-15-199 ini organisasi sukarela. Kita harus keluar.
Mereka benar-benar mengambil arah yang salah. Apa pendapat Anda tentang flu burung dan apa yang disebut penyakit X? Saya percaya penyakit X adalah flu burung atau influenza avian, influenza H5N1, yang ditinjau oleh Lisette dan rekan-rekannya menunjukkan flu burung telah ada selama 100 tahun atau lebih. Secara berkala menyerang unggas. Dan kasus sebelumnya yang memiliki tingkat kematian lebih tinggi berasal dari Asia Tenggara tanpa layanan kesehatan, di mana pekerja benar-benar tidur bersama ayam. Kasus yang kita lihat sekarang sangat ringan, kasus mata merah pada sekitar 4 pekerja di Amerika Serikat. Tidak ada kasus serius pada hewan. Tampaknya ini adalah bentuk yang sangat ringan. Dalam arti tertentu, alam telah menyediakan mutasi yang menguntungkan. Saat ini, kita belum melihat kasus serius. Namun pada saat ini, kita harus menghentikan semua pengujian massal PCR oleh pemerintah. Kita tidak boleh membunuh hewan hanya karena satu hewan dinyatakan positif. Dan kemudian pada manusia, kita harus menggunakan iodine encer serta semprotan hidung dan berkumur. Dan kita memiliki antivirus tambahan jika diperlukan. Dalam keadaan apapun kita tidak boleh memvaksinasi hewan atau manusia terhadap flu burung. Sekarang, mereka sebenarnya mengatakan bahwa penyakit X akan menjadi 75% lebih mematikan daripada COVID-19. Tetapi data yang digunakan untuk mengklaim itu tentang flu burung sudah berusia 20 tahun. Ada sekitar 900 kasus. Tingkat kematiannya sekitar 40% hingga 50%. Tapi itu tanpa pengobatan sama sekali, paparan besar-besaran, dan strain yang jauh lebih virulen. Angka lama untuk flu burung tidak berlaku untuk wabah saat ini. Jadi terlepas dari apa yang diinginkan perusahaan vaksin, apa yang diinginkan otoritas, dan badan pemerintah, flu burung memang sangat tersebar, tetapi tidak mematikan. Penyebarannya melalui bebek Malar. Badan pemerintah kita bahkan belum memberitahu negara-negara bagaimana penyebarannya, penyebaran melalui bebek Malar, unggas migrasi dari peternakan ke peternakan. Ed Harrison. Oke. Mari kita masuk ke inti pembahasan. Jadi rekomendasi apa yang akan Anda berikan kepada seseorang yang telah menerima vaksin COVID-19? Untuk berbagai alasan. Beberapa melakukannya karena ketidaktahuan, dan yang lain karena ketakutan, karena mereka bisa kehilangan akses, pekerjaan, mata pencaharian, kenyamanan, DLL. Dan sekarang mereka menyesal. Dan beberapa dari mereka benar-benar khawatir tentang komplikasi kesehatan di masa depan. Sekitar 5% hingga 10% orang yang menerima vaksin COVID memiliki penyakit atau masalah medis baru. 90% baik-baik saja. Beberapa studi menunjukkan bahwa kemungkinan besar mereka menerima dosis messenger RNA yang sangat rendah karena dosis vaksin tidak distandarisasi per vial atau per batch. Mereka yang mengalami kerusakan kemungkinan menerima messenger RNA berkonsentrasi tinggi atau batch yang terkontaminasi dengan apa yang disebut DNA plasmid. Dan yang kami rekomendasikan adalah agar pasien menemui dokter mereka. Kita bisa mengukur antibodi. Kita bisa mengukur antibodi terhadap nukleokapsid dan protein spike. Ketika antibodi pada pengujian jangkauan diperluas berada di angka 0 hingga 1000, itu berarti paparan tingkat rendah. Lebih dari 1000, bahkan hingga 25.000, berarti paparan protein spike yang jauh lebih tinggi dan pembentukan antibodi terhadapnya. Kami merekomendasikan detoksifikasi protein spike dasar berdasarkan protokol S1MCHI Pronunciation Chulloug, yaitu penggunaan 3 produk alami, natokinase 2000 unit 2 kali sehari, bromelain 500 mg per hari, dan kurkumin 500 mg per hari. Dr. Leonardo Zarrazo, MD, jadi itulah yang dimaksud dengan desa. Ini produk yang sangat sederhana. Dan lagi, hanya digunakan 2 kali sehari. Semuanya diminum di antara waktu makan. Itu dosis awal. Kami sering menggandakan atau bahkan melipat gandakan dosis saat detoksifikasi. Itu memakan waktu sekitar 1 tahun. Namun pasien secara bertahap merasa lebih baik. Kami menggunakan obat tambahan tergantung pada sindromnya. Namun detoksifikasi protein spike dasar adalah satu-satunya pendekatan yang ditinjau sejawat dan diterima secara luas untuk menangani efek vaksin. Dr. Tobias Litovic, MD. Dok, saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda dan juga kepada audiens tentang apa yang saya pegang di tangan saya. Bromelain. Anda benar. Dan juga kurkumin. Ya. Dan yang ini adalah natokinase. Dan juga NAC. Apakah Anda tahu yang ini? NAC? Ya, NAC, Anda bisa menambahkannya.
Dan itulah mengapa kami menyebut ketiganya, natokinase, bromelain, dan kurkumin sebagai dasar. Anda bisa menambahkan nato ke dalamnya. Tapi menarik bahwa produk alami tampaknya menjadi solusi yang sangat penting untuk masalah yang tidak alami ini, yaitu tertular COVID-19 dan mengalami long COVID dan atau menerima vaksin. Jadi apakah Anda sudah mulai merawat pasien dengan formula ini? Saya memiliki ribuan pasien yang sedang dalam perawatan sekarang. Kami mengamati mereka dengan hati-hati. Saya telah mengadakan panggilan global di mana dokter mengelola banyak pasien lainnya dan pasien secara perlahan membaik. Hal penting adalah meminumnya di antara waktu makan. Jika tidak ada efek samping, gandakan atau bahkan lipat gandakan dosis, hingga sekitar 8.000 unit natokinase atau lebih per hari adalah salah satu komponen inti. Dan sekali lagi, pasien hanya perlu menghindari COVID dan juga jangan mengambil booster lagi. Harus ditekankan, kata-kata yang baru saja kita bagikan, bahwa pengobatan alami sangat diperlukan untuk menangani hal yang tidak alami. Benar. Dan, Anda tahu, saya merasa menarik bahwa bahkan melalui infeksi SARS-CoV-2. Produk dalam protokol pengobatan S1-MCH pronunciation culok juga merupakan produk alami. Jadi aspirin berasal dari kulit pohon birch. Vitamin D adalah alami. Anda tahu, menggunakan iodine elemental itu alami. Xylitol adalah gula alami yang kami gunakan dalam semprotan dan kumur yang efektif. Kami menggunakan hidroksiklorokuine dari Cecona. Ivermectin dari tanah di Jepang. Kortikosteroid yang berasal secara alami dari kelenjar adrenal. Saya maksud, ini luar biasa. Heparinoid, yang berasal dari hewan, usus dan paru-paru hewan. Jadi kami benar-benar menggunakan produk alami untuk mengobati infeksi yang sangat tidak alami yang dimanipulasi di laboratorium. Dari Laboratorium Biosecurity di Wuhan, Tiongkok. Dan sekarang vaksin mengambil kode genetik dari protein spike tersebut. Dan itu adalah vaksin yang sangat kuat di Wuhan, Tiongkok. Dan kemudian vaksin benar-benar memasukkan kode genetik itu ke dalam tubuh orang yang menerima suntikan. Kau tahu, apa yang musuh dan agen manusianya maksudkan untuk kejahatan, Tuhan justru akan membawa berkat karena Tuhan menang melalui produk alami dan iman kepadanya. Tuhan menang. Anda menyebutkan istilah, kata detoksifikasi. Dan Anda berbicara tentang pengobatan alami ini. Bagaimana dengan detoksifikasi berbagai organ seperti hati dan kantong empedu serta ginjal, darah, pembersihan darah, pendapat Anda? Secara alami. Protein spike ada di mana-mana. Itu ada di semua jaringan. Itu ada di otak. Pembuluh darah. Itu ada di dalam gumpalan darah. Jadi tidak mungkin untuk, tanda kutip, mendetoksifikasinya seperti itu karena sangat meresap. Natokinase, bromelain, dan kurkumin memang membantu detoksifikasi organ, itu pasti. Kami memiliki satu makalah tambahan untuk otak di mana produk lain dapat digunakan. Disebut sireptase. Sireptase adalah enzim tambahan yang dapat digunakan. Dialisis. Imunoglobulin intravena, pertukaran plasma, helasi. Sayangnya, tidak satupun dari itu terbukti efektif. Tapi saya akan beritahu beberapa strategi detoksifikasi lainnya. Salah satunya yang bagus adalah berkeringat. Kami tahu bahwa messenger RNA ada dalam ASI dan juga dalam keringat. Jadi orang harus mencoba berkeringat melalui olahraga, melalui sauna panas. Semakin banyak kita berkeringat, semakin banyak protein spike dan messenger RNA keluar dari tubuh. Cara lain yang bagus untuk detoksifikasi adalah membantu tubuh membersihkan protein spike secara hiper melalui terapi oksigen hiperbarik. Jadi masuk ke dalam ruang. Meningkatkan konsentrasi oksigen hingga 100% dan tekanan atmosfer hingga 2 hingga 3 memiliki efek yang menguntungkan. Ini telah dibuktikan dalam berbagai studi. Jadi detoksifikasi dengan pendekatan non-medis dan non-oral adalah hal yang masuk akal. Sekali lagi, berkeringat dengan sauna panas dan kemudian oksigen hiperbarik. Kedengarannya seperti 8 hukum kesehatan. Saya tidak yakin. Apakah Anda akrab dengan istilah itu? 8 hukum kesehatan dengan akronim New Start. Ya. Baik. Ya, itu berhasil. Maksud saya, ini telah menjadi sesuatu yang mendasar bagi komunitas yang berbasis iman. Dan Anda benar. Hal-hal mendasar ini memang sangat penting. Pola makan. Itu penting. Dan yang biasanya memperburuk masalah ini adalah 3S,
gula, pati, dan lemak jenuh. Jadi kami mencoba untuk memiliki pola makan yang tinggi dalam sumber protein berkualitas tinggi, buah-buahan segar, dan sayuran. Waktu. Saya punya, berapa? 3 menit lagi dengan Anda, Dok. Oke. Berdasarkan apa yang Anda sebutkan tentang apa yang terjadi di laboratorium Wuhan di Tiongkok. Jika Anda ingin menunjuk jari, maksud saya secara simbolis, siapa yang Anda katakan adalah tokoh utama, tiran di balik tirani medis yang telah dilepaskan ke masyarakat? Secara umum, itu adalah pemerintah AS dan pemerintah Tiongkok, tetapi secara khusus. 4 pelaku utamanya adalah Dr. Anthony Fauci, yang telah hadir di Capitol Hill. Ada buku yang ditulis tentang keterlibatannya dalam penciptaan SARS-CoV-2. Dr. Peter Daszak di EcoHealth Alliance, organisasi nirlaba. Ralph Baric di University of North Carolina, Chapel Hill. Dan Dr. Xingling Li, yang dikenal sebagai wanita kelelawar di Wuhan. Keempat orang itu adalah rekan konspirator. Mereka menciptakan SARS-CoV-2. Mereka menerbitkan hasilnya di Nature Medicine. Baik, Dok. Itu ada di Proceedings of the National Academy of Sciences tahun 2015 dan 2016. Dan hingga hari ini, mereka masih menghindar dan berkelit saat dipanggil ke Capitol Hill untuk bersaksi. Tiongkok sangat tertutup. Mereka belum mengizinkan penyelidikan atau komentar apapun tentang apa yang terjadi di laboratorium mereka. Apakah Anda pernah mengalami sensor, pencemaran nama baik dari media besar, asing? Ya, dalam buku saya, kami menyebutnya kompleks biofarmasi. Tentu, mereka telah menyerang manuskrip yang sepenuhnya ditinjau sejawat, diverifikasi, dan memiliki hak cipta. Saya telah mengalami pemutusan kontrak. Untuk berbagai posisi pekerjaan, dicopot dari 2 jabatan editor, dicopot dari semua peran saya di National Institutes of Health, Dewan Pemantauan Keamanan Data untuk perusahaan farmasi. Jadi itu benar-benar pembersihan total karena saya tidak ikut dengan narasi palsu ini, saya tampil ke depan dan menunjukkan kepemimpinan. Saya merawat pasien. Saya menyelamatkan dengan protokol S1MC High Pronunciation Law. Kami mungkin telah menyelamatkan puluhan juta nyawa, mencegah ratusan juta rawat inap. Dan sekarang dengan protokol detoksifikasi, kami membantu orang-orang melewati masa yang menyedihkan setelah menerima vaksin ini. Dok, bubble. Apakah Anda pernah mendengar tentang bisa ular? Apa pendapat Anda tentang itu? Ada sekitar 36.000 makalah tentang bisa ular dalam pengobatan. Dan kami menggunakan bisa ular di laboratorium, seperti bisa Russell Piper, Rediplase, yang berasal dari monster gila. Namun saya pikir bisa telah disalahartikan dalam kaitannya dengan SARS-CoV-2 dalam vaksin. Jadi, kita tidak perlu membuat alegori semacam itu. Kita hanya perlu fokus pada apa yang telah diterbitkan. Tentang SARS-CoV-2. Protein spike SARS-CoV-2 jelas mematikan. Itu menyebabkan pembekuan dan pendarahan darah. Yang mirip dengan bisa. Dan itu tidak keluar dari tubuh manusia. Itulah alasan mengapa kita perlu detoksifikasi. Dok, terakhir, saya tahu Anda harus pergi sesuai jadwal Anda di sini. Saya dengar dari kabar burung. Dr. S1MC High Pronunciation Law, bahwa Anda telah membaca buku The Great Controversy. Apakah itu benar? Itu benar. Apa pendapat Anda tentang itu? Dan apakah Anda akan merekomendasikannya? Saya akan merekomendasikannya. Sangat. Saya akan merekomendasikan hal yang sama seperti yang direkomendasikan oleh teman-teman advance saya untuk membaca 8 bab terakhir terlebih dahulu, lalu kembali dan membaca seluruh buku, yang benar-benar merupakan karya penting oleh Ellen G. White, 1948, salah satu pendiri gereja Advent, yang memang meramalkan begitu banyak hal yang sedang terjadi sekarang. Dan saya tidak akan merusaknya bagi orang-orang yang belum membacanya, tetapi teman-teman Advent saya tahu apa yang saya bicarakan. Tampaknya dia melihat masa depan yang sedang terjadi di sini, sekarang ini. Dan saya percaya dalam buku yang sama, dia benar-benar berbicara tentang wabah-wabah ini dan beberapa tokoh utama, bahkan pekerjaan Babel di hari-hari terakhir, yang benar-benar ingin saya dorong orang untuk membaca. Buku itu, The Great Controversy. Seperti yang Anda katakan, Anda akan merekomendasikan ini kepada orang lain. Buku ini akan mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Ini sedang mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Luar biasa. Dr. S1MC High Pronunciation Law,
saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Anda, dan kami harus mengundang Anda kembali, Dok. Oke. Kita akan lakukan itu. Oke. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Oke. Teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah bergabung dengan kami untuk presentasi pertama dari 5 presentasi tentang topik konten yang dilarang di media sosial. Kebebasan hati nurani. Hati nurani yang terancam, dan jelas bahwa berdasarkan beberapa hal, kami tidak dapat mengadakan presentasi yang lengkap, keadaan di luar kendali kami. Namun, kami masih memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Dr. S1MCH Pronunciation Chulog, dan dia mampu membagikan beberapa hal penting kepada kami. Jadi yang perlu kita pahami adalah bahwa Tuhan yang berkuasa, dan jika kita mengikuti prinsip-prinsip Tuhan, kita akan mampu mengadakan presentasi yang lengkap, keadaan di luar kendali kami. Jadi yang perlu kita pahami adalah bahwa Tuhan yang berkuasa, dan jika kita mengikuti prinsip-prinsip Tuhan yang dituliskan dalam firman-Nya, dan mengikuti ilmu pengetahuan sejati, kita dapat mencegah penyakit dan gangguan, dan kita juga dapat memulihkan kesehatan kita, karena Tuhan telah memberikan janji-janji itu dalam firman-Nya, bahwa Ia akan menyembuhkan kita jika kita menaati perintah-perintah-Nya, ketetapan-ketetapan-Nya. Ia ingin memulihkan kesehatan kita. Tolong jangan menjadi gelisah. Tolong jangan menjadi gelisah dan khawatir, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Maka dengan kasih karunia Tuhan, jika video ini dan isinya benar-benar memberkati hati Anda, berilah jempol untuk video ini dan bagikan dengan orang lain, dan mari kita bersiap untuk presentasi besok, dan kita akan mulai pukul 12 yang waktu timur. Pukul 12 yang waktu timur untuk presentasi kedua dalam rangkaian presentasi ini. Teman-teman kami, tetaplah setia, dan semoga Tuhan menyertai Anda. Bapa di surga, kami bersyukur atas presentasi ini. Kami berdoa untuk Dr. Peter S1MCH Pronunciation Chulog. Berkatilah pelayanannya, dan saya bersyukur atas apa yang telah dia bagikan dan apa yang dia lakukan bagi umat manusia. Berkati kami agar kami dapat mengikuti prinsip-prinsip kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami dalam Alkitab dan Roh Nubuat. Dan juga bagaimana mempersiapkan diri secara rohani untuk menghadapi krisis yang akan kami hadapi dan untuk bertemu dengan MU dalam damai pada kedatangan MU yang kedua. Kami bersyukur karena Engkau telah mendengar. Kami bersyukur karena Engkau telah menjawab. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Tuhan memberkati, dan saya akan bertemu Anda besok pukul 12 siang waktu timur di X Platform. Tuhan memberkati.